Seru debat anu penting teh bener pokoknya pas seru pisan jadol lah ya. Aduh nepikeun ka geus 3 kali atau 3 kali debat teh Bapak aing Kang Haji Deddy Mulyadi ya, menguasai panggung gitu, termasuk tadi malam. Wah, walaupun banyak naon hari gitu teh hantaman serangan kepada Kang Haji Deddy Mulyadi ya, tetapi dijawab dengan senyuman gitu ya. Pak Haji Deddy Mulyadi luar biasa tadi malam ya. Itulah sosok pemimpin yang benar-benar bisa apanya nama benar-benar pintar lah. Bener salut saya bener ka Kang Haji Deddy Mulyadi lah. Nya di dia aya video anu bakal ku Uceng ditinggalikeun nya jawaban ti Kang Haji Deddy Mulyadi kitu tah. Ya. Mana tuh teh? Ah iya. Ya. Urang tinggali ya. Ya perasaannya lega lah ya, minimal lebih rileks lagi. Tetapi kan yang paling utama selama masa campaign ini, saya kan yang paling mendapat serangan campaign negatif, kampanye hitam. Yang terakhir adalah kampanye hitam yang paling menurut saya mengerikan, yaitu saya dianggap sebagai pemabuk dan itu darurat bagi masyarakat Jawa Barat. Padahal yang sebenarnya adalah saya mengambil minuman-minuman keras yang tidak ada orang berani menertibkan di pinggir jalan, kemudian dibawa ke rumah, dan kemudian di situ saya memparodikan bagaimana orang mabuk. Nah ini kan pendidikan politik buat ke depan. Nah kemudian yang berikutnya adalah tentunya di debat terakhir ini saya bisa mengartikulasikan seluruh kegelisahan para petani, nelayan, dan termasuk warga perkotaan. Nelayan kita tahu bahwa nelayan itu ada tokehnya, ada nelayan-nelayan kecil. Nah nelayan kecil ini hari ini mengalami problem. Karena apa? Daya jelajah perahunya itu sudah hampir tidak dapat ikan di dekat pantai. Kenapa? Pantainya banyak yang mengalami kerusakan, abrasi, ekosistem laut mengalami kerusakan, sehingga pendapatannya terus menurun. Kemudian yang berikutnya adalah mereka hidup satu, tanpa akses perumahan yang memadai. Dua, tanpa akses air bersih yang memadai. Yang ketiga, tanpa mendapat pelindungan jaminan kesehatan yang memadai. Tanpa mendapat pelindungan jaminan kecelakaan kerja yang memadai, tanpa mendapat jaminan kematian yang memadai, ditambah juga tanpa mendapat jaminan pendidikan bagi anak-anak yang memadai. Sehingga ke depan itu harus terkonsep itu yang disebut dengan oleh saya adalah ekosistem gunung, ekosistem pendataran, ekosistem laut, dan ekosistem perkotaan, ya kan? Nah, keempat ekosistem itu harus lahir dalam sistem pendidikan. Jadi dalam perspektif ke depan, daerah petani, anak-anaknya harus dididik siklus pertanian menjadi kurikulum di sekolahnya. Contoh begini, kita ingin merubah iklim dari pertanian kimiawi ke pertanian organik. Caranya bagaimana? Di sekolah itu diajarkan pelajaran biologi atau pelajaran IPA dalam bahasa umumnya. Di pelajaran biologi itu dimasukkan anak-anak ke biologi terapan. Contoh misalnya, anak-anak mempelajari pelajaran biologinya. Ada ternak sapi. Dari ternak sapi itu akan melahirkan berapa unsur haraknya, mikroorganismanya jenis apa, mengurai tanahnya nanti berapa lama, dibuat untuk menjadi pupuk organik memerlukan zat apa, unsur kimiawi apa, atau unsur-unsur lainnya apa yang dibutuhkan, sehingga gurunya aplikatif ke anak-anak sekolah itu belajar bikin pupuk organik. Setelah itu mereka belajar menanam. Setelah menanam diteliti pertumbuhan padinya dari 1 menjadi berapa, kemudian misalnya dari 1 menjadi 30, dari 30 melahirkan berapa ranggai, ya, orang Sunda ranggai, ya. Kemudian dari situ melahirkan berapa butir. Dari berapa butir itu melahirkan berapa gram. Itu pendidikan penelitian aplikatif bisa diterapkan di sekolah. Matematika bisa diterapkan begini menjadi matematika produksi. Luas tanah bapakmu berapa panjangnya, lebarnya berapa, berapa jarak tanam padi antara satu dengan yang lainnya. Dari jarak tanam padi itu akan melahirkan berapa dalam satu rumpun padi. Dari satu rumpun padi akan melahirkan berapa dalam satu petak.
Sistem pendidikan yang berbasis produksi itu harus diterapkan. Kenapa? Hari ini anak-anak sekolah belajar matematika tetap aja boros, belajar biologi tetap aja dia jorok. Iya, betul. Sampah misalnya, saya sudah menerapkan ya. Ini kan saya yang ceritakan tuh pengalaman hidup saya. Misalnya sampah, anak-anak itu bisa dalam setiap hari untuk mengumpulkan sampah kimia, sampah plastik non organik, sampah organik dipilah. Di sekolahnya dia pungut, kemudian dibuat apa nanti? Dibuat kursi, dibuat meja, dibuat batu bata. Ini bisa diterapkan. Yang organiknya dibikin pupuk, jadi maggot, jadi makanan ikan. Nah, konsepsi pendidikan yang terintegrasi dengan sistem nilai, termasuk misalnya nelayan. Anak-anak SMK di pinggir pantai itu didorong ke anak-anak untuk menguasai teknologi perikanan, teknologi penangkapan, membuat kapal, membuat jaring, kemudian budidaya, pengelolaan hilirisasi industri perikanan. Di perkotaan juga sama. Ini kan harus dibuat sinergi dalam sistem. Problem kita hari ini adalah sekolah tidak hadir menghasilkan manusia yang paham terhadap lingkungan dan mengerti harus apa yang dilakukan. Inilah problem pendidikan, sehingga dalam perspektif ke depan saya akan mengintegrasikan seluruh program pembangunan itu dalam satu sistem nilai, dalam membentuk karakter manusia, membentuk karakter lingkungan, dan pada akhirnya akan lahir produktivitas publik yang kuat dengan titik sentra satu, belanja APBD. Problem kita hari ini apa sih ngomong APBD? Kita ngomong teknologi, digitalisasi birokrasi, tapi perjalanan dinas masih tinggi. Teknologi, digitalisasi birokrasi, tapi kunjungan kerja masih banyak. Digitalisasi birokrasi, ongkos kantor masih mahal. Nah, kalau digitalisasi birokrasi, maka seluruh perangkat birokrasi digital, maka ada efisiensi anggaran sekitar 40%. 40% itu untuk apa? Layanan infrastruktur publik, pembangunan rumah rakyat miskin, layanan kesehatan, layanan pendidikan, kemudian jaminan hari tua untuk masyarakat. Ini yang harus dibangun dalam kerangka kita. Kenapa saya cerita ini? Saya punya pengalaman melakukan pengelolaan keuangan. Daerah kecil yang bernama Purwakarta dulu, itu bisa menganggarkan anggaran jalan, itu melebihi kabupaten yang besar. Bisa menjamin seluruh rakyatnya, jaminan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah kabupaten, hanya KTP. Bisa menjamin pendidikannya sampai tingkat SMA. Ini kan perspektif. Jadi seluruh program dan bisa menjamin RT 7 tahun yang lalu setelah saya berhenti jadi bupati, saya meninggalkan honor RT di Purwakarta itu 600.000. Saya meninggalkan honor RW 700.000 yang mungkin tidak terjadi di tempat lain. Pada akhirnya seluruh kebijakan pembangunan fungsinya cuma satu, will pimpinan Provinsi Jawa Barat, gubernur dan wakil gubernur terhadap kebijakan fiskal Provinsi Jawa Barat, sehingga meletakkan kerangka pembangunan bukan hanya politik, tapi pembangunan adalah kerangka kebijakan teknis administratif. Keren ya. Bapak Aing dilawan itu. Ya, pada seluruh warga Jabar, 27 November 2024 hari Rabu, masyarakat kita bisa menentukan pilihan terhadap pemimpin ke depan. Untuk itu, yang di luar kota segera pulang, yang ada di rumah tetap ada di rumah dan datang ke TPS, dan jangan jadi halangan jumlah TPS yang setengahnya hilang, sehingga jarak ke TPS agak jauh. Dan karena apa? Karena langkah kaki kita akan menentukan keistimewaan masa depan Jawa Barat. Nah, tepuk tangan, gitulah ya. Ini keterangan lengkap Kang Haji Dede Mulyadi usai debat gitu sahabat ya. Jangan lupa pokok namanya besok tanggal 27 November 27 November berangkat dari rumah ya. Gitu ke TPS untuk mencoblos nomor 4.